Kemudian kalian nanti bisa masuk ke produk ya, cari community editor, community edition. Kemudian di sini nanti ada situs resminya ya, jadi bisa download dari MongoDB ini. Nah, kemudian nanti kalau sudah ada tampilan seperti ini, terus ini nanti nggak usah disetting ya, ini pakai yang terakhir gini aja. Terus platformnya juga nanti disesuaikan, tapi biasanya otomatis aja sih. Ini pakai yang 64. Terus ada dua format di sini, ada yang zip sama MSI. Kalau MSI ini bisa langsung diinstal seperti layaknya exe. Tapi kalau di zip nanti di download, kalian ekstrak untuk disimpan di mana. Nah, untuk penginstalan ini sendiri saya pelan-pelan ya, sedikit ya. Jadi karena saya tidak menginstal lagi, saya kasih petunjuknya untuk menginstal seperti apa. Ini tinggal di download saja, kemudian ikutin saja step-stepnya. Kalau kalian tidak menggunakan aplikasi semacam Laragon kayak gitu. Jadi maksud saya, kalau misalnya dulu pada saat kalian kuliah semester 3 ada belajar, ada menginstal Laragon, Laragon ini juga sudah satu paket modulnya itu dengan MongoDB. Jadi kalau ini sudah ada instalannya, kalian tidak perlu menginstal MongoDB yang terpisah. Jadi kalian tinggal install dari sini. Tapi kalau kalian tidak menginstal Laragon, silakan kalian install dengan cara biasa seperti ini. Jadi ini diinstal seperti biasa. Contoh misalnya ya, saya bukakan Laragonnya ya, saya aktifkan Laragonnya. Oke, sebentar. Kalau kalian install Laragon, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini karena saya sudah menginstal. Kalau misalnya ada yang belum seperti ini tampilannya, kalian tinggal masuk ke menu, kemudian masuk ke bagian tool. Nanti di sini ada tulisan Quick Add. Setelah itu nanti di sini ada macam pilihan. Nah, kalian nanti tinggal lihat saja ada instalan MongoDB atau enggak di situ. Kalau ada, silakan lakukan penginstalan, tinggal diklik saja MongoDB. Tapi kalau tidak ada, seperti saya bilang tadi, kalian bisa menginstal terpisah saja. Install MSI-nya atau install zip. Kalau misalnya nggak mau repot harus ngekstrak, silakan install dengan MSI-nya saja. Habis itu, kalian nanti akan melihat informasi apakah sudah terinstall atau tidak. Itu dengan cara seperti ini ya. Dengan cara kalian nanti masuk ke pengaturan Mongonya. Tapi sebelum itu, karena sudah ada satu ini yang diinstal sebagai rumah utamanya, kadang kita perlu untuk mengerjakan ini supaya gampang, itu pakai interface yang lain kayak gitu. Interface yang lain itu setelah ini ya. Setelah ini kalian perlu untuk menginstalkan tool yang lain. Tool yang lain itu ada dua. Yang pertama itu adalah MongoDB Sales. Oke, ini MongoDB Sales. Jadi MongoDB Sales ini adalah command line-nya, atau command line-nya itu maksudnya seperti CMD. CMD-nya punya MongoDB. Nah, itu silakan diinstal juga, pakai MSI juga diinstal. Terus ada MongoDB Compass. MongoDB Compass ini juga diinstal. Jadi kalian ada 3 nih yang diinstal nih.
Yang pertama itu MongoDB Community EDC, ini yang servernya, di-download biasa, diinstal seperti itu. Kemudian dari tool ini, terus kalian install MongoDB Shields, ini diinstal juga. Terus MongoDB Compass juga diinstal. Petunjuknya gampang, kalian tinggal next gitu aja, habis itu sudah bisa diinstal. Nanti tinggal kalian cek aja di CMD, kemudian nanti ada penjelas kalau kita tahu versinya sudah diinstal, tulis aja Mongo SH atau Mongo Shields maksudnya ya, version. Nanti akan terinstall versinya. Kalau ini sepertinya versi saya belum update ya. Ini versinya 5.258, ini versinya 2.259 yang sudah ada terbaru. Nah, karena saya nginstal ini pakai Laragon, jadi saya masuknya lewat Laragon ya. Saya mengaktifkannya lewat Laragon. Untuk mengaktifkannya sendiri gampang, kalian tinggal tulis Mongo seperti itu di CMD-nya, atau tuliskan Mongo SH tadi seperti tadi, itu langsung bisa digunakan. Oke, langsung saja penginstalan ini sudah dilakukan, kemudian ini diaktifkan dengan cara diklik dulu, aktifkan. Habis itu kalau versi saya masuk ke terminal sini, terminal punyanya Laragon, layarnya hitam ya. Oke, seperti itu. Terus ini saya close saja. Oke. Nah, apakah tampilan ini bisa dilihat dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa? Karena ini tulisannya hitam ya, latarnya hitam, teksnya jelas Pak. Jelas aja ya teksnya ya. Oke, kalau jelas, saya kasih narasi dulu untuk pengantar, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ini sekarang sudah punya instalan dari MongoDB. Jadi ini format penginstalannya itu disebut dengan namanya Bison ya, Bison. Bison itu binary JSON. Ada yang tahu Bison itu apa? Kalau mungkin pernah dengar yang disebut dengan JSON. Nah, ini sebenarnya sama sih, tapi kurang lebih saja ya. Maksudnya kalau JSON ini kan format JSON anotasinya punya JavaScript ya. Kemudian kalau di Laragon itu pakainya binary, tapi tetap juga binary JSON namanya. Jadi disingkatnya sebenarnya Bison juga. Kalau binary JSON itu hasilnya tuh sebenarnya adalah heksadesimal. Hanya saja binary JSON itu bisa diterjemahkan oleh Mongo Shield, atau dengan menggunakan GUI-nya Compass tadi namanya ya. Itu nanti tampilannya juga bisa diterjemahkan pakai JSON kayak gitu. Cuma kalau untuk di dalamnya, direpetasi di dalamnya itu pakai heksadesimal namanya. Nah, di sini konsepnya itu tidak menggunakan struktur baris dan kolom. Jadi MongoDB ini tidak menggunakan struktur baris dan kolom. Yang ada itu adalah struktur yang saya bilang tadi, ada variabel, ada nilai, atau ada value. Jadi strukturnya seperti itu. Berada di dalam kurung kurawal. Jadi fokus utamanya itu adalah dia di dalam kurung kurawal. Kurung kurawal apa bracket ya, di dalam bracketnya seperti itu. Jadi fokus nilainya itu ada di dalam bracket. Nanti bracket yang banyak jumlahnya itu biasanya di dalam brackets itu kurawal siku. Nanti saya kasih penjelasan gimana cara penerapannya. Nah, yang harus diketahui lagi, tadi saya lupa ya. Yang harus diketahui lagi, strukturnya itu adalah kalau kalian di database SQL itu kan biasanya kalian mengenal dengan nama database, gitu kan? Habis itu table, record, field, begini kan? Jadi formatnya itu di dalam SQL itu seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk di NoSQL, terutama untuk MongoDB, ini formatnya agak beda. Formatnya itu adalah collection namanya. Collection ini itu bisa disebut dengan namanya si tabel ya. Jadi ini representasinya tabel lah istilahnya gitu. Walaupun sebenarnya bentuknya pasti bukan seperti kolom dan baris. Tapi kalau mau disamakan, ada database, ya ada database. Kalau di SQL kan pakai tabel, kalau di NoSQL-nya
di dalam database itu apa? Nah, itu kalau di NoSQL disebutnya dengan collection. Sedangkan kalau di database kan disebutnya dengan tabel kan. Habis dari collection itu ada yang disebut dengan namanya dokumen. Ads dokumen. Nah, ini sebenarnya representasi dari si record atau barisnya ya. Oke. Jadi semua baris yang ada itu adalah merepresentasikan pengisiannya. Pengisian itu maksudnya berapa baris data itu ada, seperti itu. Nah, ada juga yang lain yang setara dengan ini, ya field-nya tadi ya. Field-nya itu maksudnya bisa variabelnya tadi. Variabelnya kalau di sini ya. Variabel. Atau si nilainya tadi. Jadi, ada perbedaan secara fungsi dan pengertian, namun masih boleh untuk disetarakan lah, intinya seperti itu. Oke, nah untuk masuk ke dalam penyimpanan basis datanya ini, formatnya itu dengan menggunakan, kalau di MySQL kan kita pakai format seperti ini ya, MySQL, -u, kemudian passwordnya apa, kemudian password yang lainnya, -p, kemudian passwordnya apa. Kalau di MySQL kan seperti itu, sedangkan kalau di sini, kita bisa masuk dengan menggunakan mongos, seperti itu aja. Tulis mongos seperti itu, nanti koneksinya login. Tapi syaratnya harus diaktifkan dulu ya, server dari si MongoDB-nya. Kalau sudah tampil seperti ini versi yang kita pakai, versi 258, dia ngasih tahu ada update barunya di 259, saya belum update. Jadi ini bisa kita pakai untuk, untuk praktikum kita. Nah, untuk praktikum kali ini, ada beberapa konteks yang mau saya sampaikan. Saya disclaimer dulu bahwa saya tidak mempraktekkan sesuatu yang sifatnya terlalu kompleks ya. Jadi ini materinya hanya materi-materi umum saja yang sebenarnya kalian juga bisa dapatkan di informasi ini dapat di internet juga banyak. Jadi ini lebih ke pengenalan umum saja kalau misalnya kita mau cari perbedaan antara penyimpanan MySQL dengan penyimpanan Mongos, dalam hari ini menggunakan NoSQL seperti itu. Nah, kalau kalian di MySQL itu kan diawali dengan menggunakan create database, kemudian nama database-nya, begitu kan? Untuk kita bisa menyimpan database itu sendiri, membuat sebuah database. Kemudian setelah kita buat, habis itu kita gunakan database-nya kan, use, kemudian nama database-nya. Sedangkan di MongoDB, kita tidak perlu untuk melakukan pembuatan database, karena database itu secara otomatis akan dibuat saat kita melakukan pengisian. Jadi kalau kita sudah membuat isi, itu otomatis nanti database-nya akan dibuat. Asalkan kita sudah mendefinisikan dulu nama database-nya. Misalnya begini, kalau di MySQL itu kan kita harus menggunakan create tadi seperti saya bilang, kemudian habis itu dilanjutkan dengan use seperti itu. Nah, sedangkan kalau di NoSQL tidak perlu seperti itu. Tapi sama, kalau untuk menampilkan database, itu kan dengan menggunakan seperti ini kan, show database. Nah, ini contoh ada tiga database-nya yang ada di sini. Ini default-nya pasti ada seperti inilah. Atau misalnya kalau mau dipersingkat bisa itu pakai show DBS saja, tidak perlu pakai tulisan show database, pakai show DBS juga bisa. Ini akan menampilkan isi dari seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak perlu untuk melakukan create database. Kita bisa langsung misalnya DB Campus ya, DB Campus. Nah, kita bisa langsung buat seperti ini. Jadi langsung use DB Campus, nanti tulisan dari tes ini akan berubah ke wilayah environment-nya punya si DB Campus. Jadi kita langsung sudah ada di environment-nya DB Campus. Tinggal kita langsung ngisi aja di dalamnya. Tapi saat kalian mencoba untuk menampilkan DBS seperti ini, database-nya belum ada. Nah, aneh kan di sini. Karena
database itu dianggap belum memiliki isi sehingga harus diisi dulu baru nanti database itu akan dibuat. Nah, itu bedanya. Kalau di MySQL kan kita buat database aja udah bisa tuh kita tampilkan di menggunakan show database, kita bisa nampilkan database walaupun isinya masih belum ada seperti itu. Jadi ibaratnya kita menentukan nama dulu deh dari skema database yang kita buat. Nah, sedangkan di sini kita tidak perlu itu. Nah, tadi saya bilang bahwa setelah kita buat database, kalau di MySQL kan kita buatnya tabel kan. Kalau di sini kita buat namanya collection. Formatnya itu dengan menggunakan DB, kemudian create collection, namanya apa ya ceritanya? Dalam kurung ini sebagai nilai parameter mahasiswa aja ya, mahasiswa. Create database collection. Kemudian nanti akan muncul di sini query itu artinya kita sudah membuat satu koleksi atau satu database dengan nama mahasiswa. Sama nih prosedurnya kalau kita mau ngecek, tapi bukan show table, tapi show collection. Nah, sudah ada muncul show collection. Kalau kita show DBS, baru dia ada database-nya. Jadi seperti itu ya, pembuatan dari database yang ada di MongoDB. Nah, kalau sudah kita buat database, buat tabel, tapi kita belum membuat isinya. Jadi kalau kalian lihat di sini, belum bisa kita lakukan apa-apa. Misalnya kita pakai nanti deh, saya sekalian aja lah, sekalian saya tampilkan aja nanti kalau mau melihat datanya setelah mengisi data. Nah, gimana cara kita untuk mengisi data? Kalau kalian lihat di beberapa tutorial, mengisi data itu dengan menggunakan insert. Sebelum itu, saya mau ngasih tahu dulu bahwa bedanya lagi di antara SQL, MySQL, dan NoSQL itu adalah format untuk MySQL itu kan kadang tidak harus sifatnya case sensitive ya. Case sensitive itu maksudnya dia nyimpan itu melakukan perintah itu boleh huruf besar, huruf kecil, jadi dia tidak ada pengaruh terhadap itu. Sedangkan kalau untuk MongoDB itu harus ada aturannya gitu. Contoh, ketika kita manggil format DB, kemudian titik create collection, itu adalah dua kata yang disambung, dan kata yang kedua itu wajib depannya harus kapital. Jadi kalau misalnya dia create collection, itu koleksinya kayaknya itu harus huruf besar. Drop misalnya untuk menghapus, drop collection, D-nya huruf kecil, collection-nya huruf besar. Jadi penggabungan dua kata tengahnya itu harus huruf besar. Jadi selalu seperti itu. Contoh misalnya kita langsung melakukan pengisian aja ya. Misalnya nih saya punya data DB, kemudian gini aja ini. DB, kemudian nama dari koleksinya tadi itu apa? Mahasiswa, nama koleksinya. Kemudian insert one. Insert one itu seperti ini ya, insert one. Sepertinya tulisannya. Ini mengartikan bahwa kita mau menginput satu data, insert one. Kemudian di dalam parameter. Jadi nanti kita bikin satu pengisian di dalam data koleksi pada database kampus. Artinya seperti itu. Contoh misalnya kita punya satu koleksi, di dalam koleksi itu rekod isi di dalamnya atau yang disebut dengan field tadi itu kita harus masukkan di dalam kurung kurawal. Kurung kurawalnya seperti ini. Jadi nilainya harus kita letakkan di dalam kurung kurawal. Nah, saya misalnya pakai bracket seperti ini, terus kalau kita enter selama belum ditutup dengan kurung kurawal seperti format tadi, maka eksekusi akan tetap dilanjutkan. Jadi sama seperti di MySQL, selama tidak diakhiri dengan titik koma, maka MySQL itu dianggap masih berjalan dan masih belum dieksekusi walaupun sudah dipencet enter gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, untuk melakukan pengisian berbeda, seperti yang saya bilang tadi, kalau di MySQL kita harus pakai skema dulu, kita buat skemanya, habis itu baru kita insert datanya secara terpisah dengan menggunakan insert data
insert, kemudian nama fieldnya apa, habis itu value kan, isinya gimana gitu. Tapi kalau di sini kita bisa langsung create fieldnya, kemudian nilai value-nya. Create-nya menggunakan tulisan yang kita rencanakan, terserah tulisannya apa. Misalnya saya contoh ini kasih name ya. Kemudian sebagai labelnya atau sebagai variabelnya, kemudian isi di dalamnya itu baru kita berikan nilai. Kalau kita pakai tanda kutip, itu isinya adalah string ya. Misalnya ini C 24550 201. Oke, misalnya seperti ini. Ini dianggap satu satu nilai kalau dia dibatasi dengan koma. Ini dianggap sebagai satu nilai, kita batasi dengan koma. Jadi nanti formatnya akan seperti ini terus ya. Jadi saya selesaikan dulu nama, kemudian misalnya ini Bibi, kemudian prodi, di sini. Oke, terus saya coba kasih satu pembeda, misalnya di sini angkatan karena nilainya adalah number, jadi kita tuliskan number tanpa menggunakan tanda kutip, karena kalau menggunakan tanda kutip kan kita isi sebagai sebuah string ya, jadi ini kita isi sebagai nilai saja. Oke, kalau sudah seperti itu, kemudian kalau di enter jangan lupa tutup kurung kurawal karena untuk mengakhiri ini. Habis itu baru kurung tutup sebagai penutup parameternya. Nah, kalau di enter, responnya berbeda seperti di MySQL. Kalau di MySQL itu responnya query oke atau result oke atau query result oke, seperti itu kalau nggak salah. Tapi kalau di sini dia langsung menginformasikan tentang nilai yang sudah diinput pakai informasi kayak gini. Jadi nilainya sudah diinput, kemudian ditambahkan nilai itu dengan ID object. Nah, satu lagi tadi saya sampaikan bahwa pada saat kita membuat database di MySQL, kita harus menentukan primary key, kemudian untuk relasi kita menentukan foreign key-nya. Sedangkan kalau di sini kita tidak perlu untuk membuat ID-nya, ID untuk inisial primary key, jadi status name di sini bukan sebagai primary key-nya atau nilai kuncinya, bukan. Tapi dia akan di-create oleh DBMS si MongoDB-nya. Jadi ini salah satu kemudahan untuk kita tidak fokus dengan nilai ID, karena ID-nya nanti akan dibuatkan. Nah, untuk bisa menampilkan data ini yang sudah diinput, kita gunakan perintah db, kemudian nama collection-nya, nama, perintah find untuk mencari, kemudian ada dikasih parameter, cari dan tampilkan semuanya, maksudnya seperti itu. Karena kita baru punya satu data, maka yang ditampilkan itu satu data. Cara bacanya akan seperti ini. Jadi ini adalah inisial ID yang dititipkan tadi, atau yang ditaruhkan ke identitas ini. Ini adalah satu pengisian field di dalam koleksi dari mahasiswa. Nah, kita punya satu tuh identitasnya. Untuk bisa membedakan identitas satu dengan yang lainnya, itu adalah dengan buka kurawal dan tutup kurawal kayak gini. Nanti ada pembatasnya koma. Itu artinya koma itu membedakan antara rekor satu dan rekor yang lainnya, seperti itu. Jadi ini satu kesatuan, ada ID-nya sebagai ID objek seperti ini. Ini yang akan membedakan rekor ini dengan rekor yang lainnya, walaupun datanya sama seperti itu. Kemudian kalian lihat di sini untuk name, datanya seperti ini, sama persis seperti ini. Kemudian di sini ada nama, kemudian prodi, kemudian angkatan di sini kosong angkatannya ya. Jadi kalian bisa perhatikan di sini angkatannya tidak perlu menggunakan tanda kutip, maka ditampilkannya seperti ini. Oke, ini satu record data yang sudah kita inputkan. Nah, masalahnya adalah apakah kita akan menginputkan satu-satu terus-terusan? Tentu mungkin saja tidak, karena bisa saja kita punya lebih dari satu data.
Nah, untuk menginputkan lebih dari satu data, itu caranya bagaimana? Maka kita akan melakukan dengan cara seperti ini. Sama persis dengan cara yang ini, itu menggunakan DB mahasiswa sebagai nama koleksinya. DB, kemudian mahasiswa, kemudian insert. Nah, bedanya di sini kalau tadi formatnya kita menggunakan insert one, artinya kita mengisi satu data saja. Kalau ini kita menggunakan insert money. Jadi ada banyak data yang kita akan inputkan dengan menggunakan nilai parameter seperti ini. Di dalamnya baru kita isi beberapa banyak data. Nah, bedanya adalah kalau misalnya kita mengisi dengan menggunakan satu nilai seperti ini saja, ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini satu pengisian saja, satu rekor pengisian. Makanya untuk bisa mengisi banyak data, kita menggunakan satu tutup kurawal lagi, itu yang disebut dengan kurung siku. Jadi di dalam pengisian ini kita tambahkan kurung siku seperti ini. Nah, sehingga kurung siku ini akan mengakomodasi pengisian data yang banyak. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Jadi nanti insert money ini akan mengisi banyak sekali data. Ini data dari field 1, field 2, dan field 3. Untuk bisa mengisi data ini, kita butuh tutup siku seperti ini untuk bisa mengisi. Oke, caranya seperti itu, tapi saya tidak langsung edit seperti itu, saya bikin kayak gini aja dulu. Kemudian kalau sudah dilakukan seperti ini, oke, kita bikin gini aja. Tadi kita contohkan NIM. Misalnya, saya sambil jalan aja ya, NIM 235 501 003 misalnya. Oke. Nama apa ya di sini misalnya, ini aja, contoh aja ya ini ya. Kemudian kita bikin 3 aja dulu. Nah, perhatikan data yang sebelumnya yang kita input itu punya 4 field, NIM, nama, angkatan, sama prodi tadi kan. Nah, untuk pengisian yang kedua pada tabel mahasiswa atau koleksi mahasiswa, itu kita akan bikin pengisiannya berbeda dengan isian yang pertama. Jadi, kalau yang pertama tadi ada isian, isian dari nama prodi, sedangkan yang kedua ini mungkin kita tidak perlu untuk mengisi nama prodi. Kemudian kita tutup sebagai rekor 1. Jangan lupa pisahkan pakai koma, ini sebagai tanda bahwa ini adalah rekor 1, kemudian rekor kedua. Oke, nah seperti itu. Kemudian kita isi misalnya NIM dengan data yang berbeda, atau mungkin data yang sama juga bisa. Oke, kemudian misalnya 4 lah, seperti itu. Oke, ini aja. Oke, ini beda warna. Sebentar, ini ada yang beda ini warna. Oke, ini sama. Oke, ini tidak perlu pakai koma di ujungnya. Kemudian kita tutup pakai bracket dan tutup siku seperti ini. Nah, jadi ada 2 record data yang sudah kita simpan. Jadi kalau kita pakai DB untuk melihat data keseluruhan, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi banyak data yang ditampilkan. Ada 3 contoh data yang kita inputkan. Data yang pertama, ini adalah sistem informasi prodi. Oke, ada kan di sini fieldnya, sedangkan di data record yang lain pada tabel atau pada koleksi mahasiswa, itu boleh saja tidak diisi nama prodi seperti itu. Nah, ini kalau kalian pakai MySQL, tidak akan pernah bisa disimpan karena kita sudah menentukan skemanya di awal harus
ada nilai prodinya misalnya seperti itu. Atau nilai prodi itu tidak ada dan tidak bisa dimasukkan kalau misalnya tidak ada ditentukan fieldnya. Nah, sedangkan di sini di bagian MongoDB kita akan bebas untuk mengisi, tidak harus sesuai dengan skema. Karena skemanya memang tidak dibuat juga. Oke, kemudian karena tadi kita fokus dengan mengisi, kemudian kita coba untuk tampilkan data, karena tadi menggunakan find, DB mahasiswa, kemudian find. Nah, di dalamnya ini kita bisa juga gunakan parameter nilai. Jadi isi di dalamnya ini kita bisa tampilkan, karena ini fungsinya juga bisa digunakan untuk memanggil data dengan ketentuan tertentu. Misalnya kita mau milih data tertentu yang mau kita tampilkan. Tapi pastikan dulu data itu yang mana yang mau ditampilkan. Kalau misalnya di sini kita mau menampilkan angkatan 2023 misalnya kayak gitu. Karena di sini 2023-nya ada dua kan datanya di situ. Nah, itu bisa juga kita isi dengan angkatan 2023. Caranya adalah kita pakai bracket seperti ini, kemudian tulis angkatan, karena field-nya angkatan tadi ya 2023. Maka yang ditampilkan, karena tadi ada dua data, maka dua data yang ditampilkan. Kalau misalnya tadi kita mau nampilkan data 2024, data 2024 yang kita bisa tampilkan. Jadi ini sudah masuk ke cara kita memanggil query. Kalau di PHP MyAdmin kita menggunakan select query gitu kan. Tapi kalau di sini kita tinggal menggunakan perintah satu baris ini saja, find, kemudian apa nama isi yang mau dipanggil, seperti itu. Kalau mau yang lain juga bisa, misalnya di situ tadi contohnya Budi ya misalnya ya. Kalau kita pakai pemanggilan nama, nah ini harus pakai string kayak gitu. Namanya tadi misalnya Rizky tadi ya. Maka yang tampil adalah data yang sudah kita isi, kita input. Nah, mungkin yang bisa dilakukan untuk pengisian, penampilan, menampilkan data seperti itu. Nah, ini ada dua nih. Yang biasanya agak sedikit sulit itu adalah pada bagian update. Kebanyakan seperti itu ya, waktu kita di MySQL juga banyak rekan-rekan mahasiswa yang agak susah memahami bagian update karena dirasa agak sedikit panjang pemahamannya. Kalau di sini juga agak lumayan juga, tapi kalau bisa dipahami juga sebenarnya konteksnya nggak terlalu susah-susah juga gitu. Nah, kita masuk ke bagian update. Bagian update ini sendiri ada juga beberapa cara. Ada update satu data saja atau ada update beberapa data, sama seperti MySQL juga. Caranya dengan menggunakan DB mahasiswa, kemudian tulisannya update seperti biasa. Kalau kita mau mengupdate hanya satu dulu, tadi saya katakan harus tulisan setelah kata pertama itu, kata kedua itu harus huruf kapital. Kemudian ditutup seperti biasa. Isi di dalamnya, kita buka pakai bracket kayak gini, adalah memanggil dulu. Jadi kira-kira kita mau manggil dulu data mana yang mau kita update. Seperti itu. Jadi data yang mau kita update itu apa? Oh ya, saya tadi agak lupa ya. Untuk namanya tadi, saya mau ngupdate tapi saya lupa namanya gimana ya. Mahasiswa, kemudian find. Ceritanya mau ngupdate yang mana gitu tadi. Misalnya saya mau ngerubah data siapa ya? Si Budi saja. Jadi ceritanya saya mau ngubah data Budi, namanya misalnya saya mau ubah. Berarti ini saya harus tahu dulu NIM-nya ya. Berarti ini C245500101. Oke. Jadi saya clear dulu DB mahasiswa, kemudian update 1. It's update 1. Kemudian panggil dulu nama si NIM-nya, panggil NIM-nya dulu. Nilainya tadi C245520101 nggak salah. Kita tutup.
tutup. Nah, ini kita harus panggil dulu yang mana yang mau kita akan ubah. Panggil satu saja. Nggak ada ketentuannya apakah harus manggil nama Budinya, nggak ada. Nggak maksudnya nggak ada ketentuannya apakah wajib NIM yang dipanggil. Terserah aja dari semua field yang ada, kalian bebas mau ngambil yang mana. Saya ngambil contohnya, ngambil NIM aja dulu. Ngambil NIM, kemudian yang mau saya ubah itu apa, nah itu yang saya tentukan. Enter saya, sebentar. Oke. Tadi ke pencet enter dulu ya, karena saya bukanya ada dua tadi, harusnya buka satu saja. Sebentar, berarti ini DB, lihat dulu. DB mahasiswa, update one. Oke, tadi itu harusnya begini saja tadi, saya lupa. Oke, NIM, kemudian tadi C, 24552101, ini contohnya gini. Oke, terus, nah kemudian kita panggil $set namanya. $set ini bagian mana yang mau kita akan ubah, itu menggunakan $set. Terus field mana yang mau kita akan ubah, buka lagi dengan tanda kurung kurawal. Pada bagian mana yang mau kita ubah, ini akan mengubah bukan hanya nilainya saja, tapi kita juga bisa mengubah si tulisan namanya ini. Jadi misalnya di sini N-nya huruf besar kayak gitu. Sana seperti ini. Nah, itu boleh kita akan lakukan seperti itu. Misalnya ini Budi. Kemudian tutup kurung satu ini adalah untuk tutup kurungnya nilai yang mau diubah. Sedangkan tutup kurung lagi satu ini adalah untuk format perintah setnya yang mau diubah itu seperti apa. Kemudian bisa langsung tutup kurung kayak gini aja untuk menutup nilai awal parameter. Kemudian enter. Nanti akan ada informasi data sudah berhasil diubah ya, nilai data sudah berhasil diubah, tidak ada pengisian baru, jadi kita tidak melakukan pengisian baru. Kemudian ada satu nilai itu punyanya si NIM-nya ini tadi, jadi ada satu nilai kebenaran yang mau diubah, diedit, itu bisa dilakukan, seperti itu maksudnya ya. Kemudian satu nilai itu juga yang dimodifikasi seperti itu. Jadi itu akan berubah sehingga nanti kalau kita cek datanya mahasiswa fine, maka si Budi mana tuh Budi itu akan ada nilai yang baru. Jadi ini nama ini tidak berubah, jadi dia akan ada isian baru yaitu nama Budi Doremi. Karena dia tidak mengubah yang ada, tapi dia menambah yang baru. Nah, sekarang coba kita ubah, karena yang diubah itu harus sesuai dengan ini ya. Oke, sekarang kita coba untuk masukkan ini dan mengubah inisial yang ada di sini. Oke, kemudian kita panggil lagi filenya, lalu Budi Doremi-nya juga berubah karena ada dua. Jadi isiannya akan seperti ini. Karena dia membaca ada nilai yang berbeda, sehingga dia menganggap itu adalah nilai baru. Jadi itu akan diisi lagi dengan nilai yang lain, seperti itu. Oke, kalau sudah melakukan pengeditan seperti ini, berarti yang terakhir adalah kita coba untuk melakukan penghapusan data. Untuk melakukan penghapusan data, caranya ada beberapa macam. Tapi kita coba untuk lihat dulu. Coba untuk mengisi atau mengedit beberapa data ya. Tadi ada dua data yang sama ya contohnya ya. Ada dua data yang sama tadi, DB mahasiswa. Yang tadi ada data Sinta sama data si Rizky, ini 2023 lah. Kalau data Sinta yang ada ini mungkin nanti kita bisa ubah dengan nilai yang lain. Oke. Itu juga nggak ada masalah, bisa aja diubah. Misalnya kita tambahkan nilai status deh, misalnya aja lah. Contoh, siapapun yang dia nilainya sama itu kita akan ubah. Misalnya di sini ini angkatannya sama nih, angkatan 2023. Untuk bisa mengubah lebih dari satu data ya. Oke, DB mahasiswa
update, karena tadi itu update one itu mengubah data satu. Kalau data yang banyak mau kita ubah berarti many ya. Kemudian apa yang tadi yang mau diubah, angkatan 2023 itu yang nanti kita akan ubah. Nilai siapapun yang dia punya nilai sama angkatan 2023 itu akan kita ubah. Kemudian kita panggil tadi $set, nilainya itu $set. Kemudian nilai $set itu apa yang mau kita tambahkan. Misalnya tadi saya tambahkan statusnya misalnya aktif. Oke, tutup kurawal ini untuk menambahkan isi. Tutup kurawal yang lain adalah untuk perintah setnya. Kemudian tutup lagi untuk parameter utamanya. Nah, nanti akan ada informasi, ada dua data yang sama, kemudian ada dua data yang kita modifikasi. Terus kalau kita tampilkan, maka nanti akan masuk nilai yang diupdate ke beberapa data, yaitu data status sama di dua data yang berbeda. Oke, jadi tambahannya kurang lebih seperti itu. Oke, tadi sudah, pencarian juga sudah, kemudian pemanggilan nama juga sudah. Oke. Terus apa lagi ya? Kita mungkin bisa cek dulu deh. Kalau misalnya kita mau menghapus tadi belum ya. Kalau menghapus ini ada banyak cara, tadi saya bilang bisa menghapus satu-satu juga, sama bisa menghapus dengan banyak data. Misalnya aku ngapus yang mana ya? Hapus misalnya data si Budi tadi ya. Jadi kalau misalnya kita hapus data Budi satu persatu, sama caranya DB mahasiswa, kemudian delete one. Data yang mau kita hapus itu datanya siapa tadi, misalnya ini punya si Budi tadi ya, ini punya si Budi. Oke. Kita akan menghapus data punya Budi tadi dengan memanggil salah satu nilainya, kemudian kita hapus nilainya satu saja yang akan dihapus. Nanti akan ada informasi setelah kita enter ya. Akan ada informasi, ada satu data yang nilainya benar, kemudian satu data juga yang nilainya akan sudah dihapus. Jadi kalau kita panggil datanya lagi, tersisa dua data yang sudah ada di situ. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau mau menghapus banyak data, bisa menggunakan DB mahasiswa update name juga. Jadi sama kurang lebih seperti itu. Nah, pengisiannya tidak perlu banyak bracket kayak gini, tapi cukup untuk panggil inisial yang sama dari semua data, misalnya angkatan 2023. Nanti akan menghapus semua data yang ada. Jadi saya tidak ngapus itu ya, biar datanya tetap ada ya. Jadi ini saya close kayak gini. Kemudian show. Oke, masih ada seperti itu. Kalau mau menghapus menghapus data utamanya, terus DB, kemudian tadi dosen ya, dosen insert one, kemudian
Saya testing aja dulu nama untuk bisa memasukkan lebih dari data yang berbeda gitu ya. Nama, kemudian oke, seperti itu. Nah, coba kita masukin dulu untuk nilai yang berbeda, misalnya tadi hobi. Hobi, oke, hobi kita taruh di sini aja. Hobi, hobi misalnya main. Oke. Ada yang baru join ya. Terus misalnya mengajar, terus kita coba masukkan nilai, kemudian tutup dulu. Sebentar ini ada ngajar. Terus karena kita sudah kasih satu contoh untuk isian banyak array, kemudian coba untuk isian data map-nya ya. Apa tadi? Alamat, buka bracket, terus jalan, di bos, kemudian nomor 23, kemudian kota misalnya. Oke, seperti ini. Kemudian misal belum saya tutup itu. Oh, harusnya tutupnya bukan itu. Oke, sorry. Ini harusnya tutupnya ini tadi. Nice, keliru saya. Terus angkatan 2023. Ini yang tutup bracket. Nah, udah bisa diisi ya. Harusnya begini ya. Jadi tadi tuh kalau misalnya kita mau ngisi, pastikan dulu yang diisi itu buka tutup dan tutup kurungnya itu pas ya. Karena kalau nggak pas, misalnya kita nggak tahu tutupnya itu tutup kurung dan buka kurungnya itu di posisi yang mana, memang kadang bisa kurang teliti aja ngelihatnya. Jadi ini saya kasih satu contoh, misalnya untuk dosen ada pengisian satu data. Jadi ketika dosen itu diisi satu data, kita bisa mengisi dengan lebih dari satu komponen nilai misalnya. Kayak ini contohnya tadi, kalau misalnya kita masukin nilai hobi, kita bisa masukkan lebih dari satu. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau kita pakai konsep skema di MySQL-nya. Kalau di MySQL kita nggak bisa melakukan itu ya, karena kalau di MySQL kita harus menentukan skema isi satu kolom itu mewakili satu isi domainnya. Fine. Okay. Sehingga kalau misalnya kita mau menampilkan data, nanti yang akan muncul datanya seperti ini. Dan ini bisa dilakukan di MySQL. Ada satu data yang tadi saya bilang ini sifatnya string, terus ada data yang lain, pengisian data itu punya nilai yang berbeda. Nah, kalau di MySQL ini dianggap sebagai data yang tidak normal, dan ini tidak boleh nih kalau di NoSQL, kalau di MySQL. Kalau di MySQL ini tidak diizinkan, ini harus dipisah satu persatu. Begitu juga dengan alamat. Alamat ini kita bisa kasih turunan dari nilai lagi, misalnya nilai utamanya alamat, tapi di dalamnya bisa kita isi lagi dengan nilai yang lain. Sama seperti isian nama ini tadi, kita bisa tambahkan si alamat ini punya semacam hierarki lagi di dalamnya. Jadi dia punya hierarki lagi. Hierarkinya seperti ini. Jadi ini jalan, terus ada nilai lagi di dalamnya yang bukan string, kemudian ada nilai lagi di dalamnya, seperti itu. Ini contoh untuk satu data, sehingga satu data ini kalau misalnya kita isi, itu bisa kita bebaskan dia di dalamnya tidak harus terikat dengan hanya satu data saja. Jadi di dalamnya bisa kita isi lebih dari beberapa data. Seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya
mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang mengira apakah kita nanti akan selalu pakai interface ini, layout seperti ini. Ya sebenarnya enggak juga. Ini cuma untuk biasanya dilakukan pada saat pengisian awal misalnya, atau pengisian data sementara misalnya seperti itu. Tapi kalau kalian pakai ini secara terus-terusan, ya mungkin ini tidak akan efektif untuk dipakai, karena nanti tidak secara visual menarik untuk dilihat, dan tidak secara visual akan gampang untuk membaca. Makanya tadi saya bilang kalian bisa menginstal satu aplikasi namanya aplikasi MongoDB Kompas. Sebentar saya perlihatkan Kompas. Nah, MongoDB Kompas ini sendiri nanti memudahkan kalian untuk melihat tampilannya. Jadi dia akan menyediakan tampilan secara tabel, dia bisa memperlihatkan tampilan juga secara dokumen seperti itu. Jadi kalian bebas untuk melihat tampilannya. Kurang lebih seperti ini nanti untuk layout dari MongoDB Kompas. Tadi juga sudah dilihat bahwa kita membuat 1 DB. Kalau tulisannya kecil, ini nggak bisa saya besarin nih, seperti ini aja. Jadi ini tadi kita sudah buat satu database namanya DB Campus kan. Pada saat kita pakai ini tadi, kita buat namanya DB Campus. Oke, seperti itu. Terus di dalam DB Campus kita punya 2 collection. Oke, so jadi kita punya 2 koleksi nih. Nah ini sama, ada 2 koleksi. Habis itu koleksi data untuk mahasiswa juga ada beberapa kan datanya yang tadi kita punya. Ada 2 data tadi terakhir, karena 1 sudah kita hapus. Nah ini juga sama, ini bisa kita klik, kemudian kita akan bisa lihat data. 2 data yang sama. Nah 2 data ini bentuknya sama nih, seperti ini. Kalau kalian perhatikan di sini, nah NIM, nama, angkatan, status, dan sebagainya. Itu bisa juga di sini. Dosen, tadi kalau kita perhatikan dosen, oke, dosen kita lihat tadi ada 3 field di situ dengan asumsi bahwa hobi ini tadi punya banyak data di sini. Ini kalau kita bikin struktur tabel, jelas ini nggak bisa ini, karena ini ada beberapa data di sini yang dibuat sehingga nanti kalau di dalam struktur tabel dia bentuknya jadi seperti ini. Ada 3 array nih dari hobi. Jadi hobi ini kan ada data array tadi seperti yang saya sampaikan. Terus di sini juga ada data array untuk hobi. Terus si alamat dia berubah menjadi objek dengan beberapa nilai data di dalamnya. Nah, di sini beberapa nilai data. Oke, ini 1 nih. Terus ini kalau diedit bisa nih dari sini. Nah, ini bisa langsung kita edit dari sini. Wah, ternyata gampang lewat sini pala daripada lewat CMD misalnya, lewat command line. Ya memang ini dimudahkan dengan tampilan ini, tampilan seperti ini, tapi di belakangnya cara untuk memanggilnya itu tetap sama. Cara untuk perintah command line-nya tetap sama. Kalau kalian perhatikan di sini strukturnya, struktur dari data mahasiswa dulu ya. Struktur dari data mahasiswa ini juga tetap sama, ini strukturnya begini juga. Dia buka tutup kurawal sama nih, buka tutup kurawal sama juga. Nah, kalau di sini juga ada dimudahkan dengan menggunakan tampilan Kompas. Jadi di sini tampilan Kompas adalah tampilan tabel. Ini berhubung karena tabel isiannya sama ya, jadi diperlihatkan seperti ini. Nah, sedangkan untuk dosen, kalau kalian perhatikan di sini, dia di sini tidak menampilkan isi. Nah, ini dianggap sebagai isinya ada elemen lagi di dalamnya, yaitu elemen array sama elemen objek. Nah, jadi dia di dalam nilai lagi kayak gitu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, contoh ID mahasiswa ini kan terkesan di situ sudah ada udah ada nilainya tuh untuk ID mahasiswa. Sebenarnya ID mahasiswanya ini juga pada kondisi tertentu juga bisa kalian buat, kalian bikin sendiri. Jadi nggak mesti harus dibikin otomatis dari ini. Kalian juga bisa bikin sendiri. Caranya sama seperti memanggil data juga. Kalau misalnya kalian
pakai ads. Oke, caranya sama seperti kalian melakukan ini juga, cuma bedanya di sini di bagian depan kalian tinggal tambahkan ID seperti itu. Ads ID ya. Jadi ini tinggal diisi ID aja. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja, kalau kalian tidak membuat pun tak apa, kalau kalian memang mau bikin manual juga bisa diedit seperti itu. Oke. Atau di sini langsung mau diedit juga bisa sebenarnya. Nah, kalau untuk pengisian data MongoDB, saya sarankan memang mulai dulu dengan menggunakan pengisian data di sini. Karena kalau kalian mengisi dari Kompas, bukan nggak bisa, ini bisa. Tapi kalau mengisi di data Kompas ini, tetap aja kalian diminta untuk buat ekspor datanya pakai insert dokumen juga. Jadi ini pengisian datanya juga tetap bukan seperti data kita pakai pakai kolom dan baris. Jadi ini tetap juga kalian mengisinya dengan menggunakan format seperti tadi. Nah, ini kan formatnya juga sama seperti tadi juga. Jadi di dalam MongoDB pun kalian tetap harus memahami konsep ini juga, konsep buka kurung tutup kurung bracket kayak gini juga. Gitu. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang pengen mendalami bahasa pemrograman yang berkaitan dengan ini, kalian tinggal mempelajari lebih dalam bahasa pemrograman JavaScript. Bahasa pemrograman JavaScript ini penting karena ini juga jadi awal cikal bakal untuk membahas tentang JSON juga untuk data NoSQL. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang punya tugas besar, misalnya tugas akhir, kalian juga bisa memanfaatkan database dari MongoDB ini untuk bisa jadi wadah penyimpanan aplikasi kalian yang mau lebih modern kayak gitu. Nah, itu bisa kalian lakukan di situ. Itu saran saya untuk pembahasan kali ini dengan dua pembandingan antara database yang sifatnya adalah terstruktur, yaitu database MySQL. Salah satu contohnya ya MySQL ya, karena ada juga jenis database yang lainnya gitu. Nggak harus MySQL, ada PostgreSQL, ada SQLite, jadi banyak yang terstruktur. Dan juga membandingkan dengan database yang tidak terstruktur atau yang disebut dengan tidak hanya SQL atau NoSQL seperti ini. Jadi harapannya dengan melihat praktek tadi, kalian jadi bisa tahu bedanya antara mengisi data terstruktur sama mengisi data tidak terstruktur. Secara kemudahan sebenarnya dua-duanya tergantung penggunaan. Kalau misalnya kalian lebih pada konsep terstruktur, semakin simple, maka itu semakin gampang lah untuk digunakan. Tapi kalau semakin kompleks, mungkin yang terstruktur agak bisa tidak begitu gampang untuk diperluas pembuatan basis datanya. Nah, sedangkan untuk penyimpanan yang tidak terstruktur di awal mungkin kalian akan repot untuk harus mengisi dengan cara yang seperti itu mungkin. Tapi seiring dengan banyaknya data, kalian mungkin tidak terlalu direpotkan dengan harus mengembangkan banyak data. Yang penting kalian punya informasi kata kunci yang ada, karena yang penting itu adalah sebenarnya adalah field dan name-nya itu sebagai pemanggil kata kunci kan. Jadi itu yang penting. Kalau data sembarangan aja diisi juga bisa, yang penting ada nama sama name-nya. Yang penting ditentukannya seperti itu. Oke.